Ajal manusia dari awal hingga akhir. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Zaid ibnu Wahab dari Abdullah ibnu Mas'ud. Dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan kejadiannya dalam rahim ibunya 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi segumpal darah. Selama itu ia juga 40 hari. Kemudian menjadi gumpalan seperti sekerat daging. Selama itu juga. Kemudian diutus kepadanya malaikat. Dia meniupkan roh kepadanya. Saat ditiup roh, janin dalam keadaan hidup. Dengan demikian, roh bukanlah rahasia kehidupan. Kehidupan manusia di rahim ibunya telah ada sebelum roh ditiupkan. Dari hadis Rasulullah juga dapat dipahami bahwa takdir manusia telah ditulis sebelum roh ditiupkan. Roh baru ditiupkan saat janin berusia 120 hari. Sejak itulah awal kehidupan manusia dimulai. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah ibnu Haris dari Abdullah ibnu Umar bahwa suatu ketika dia menasehati seseorang apabila beranjak ke tempat tidur, hendaklah membaca doa, ya Allah, Engkau ciptakan jiwaku dan Engkau matikannya. Engkau menghidupkan dan Engkau matikannya. Jika Engkau hidupkan, jagalah jiwaku. Jika Engkau matikan, ampunilah jiwaku. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan. Ibnu Haris berujar kepada Abdullah ibnu Umar, adakah kau dengar ini dari ayahmu Umar ibnu Khattab? Abdullah menjawab, justru aku dengar dari orang yang lebih baik daripada Umar, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abdurrahman As-Silmi dari Ali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun dari kalian melainkan telah diketahui kedudukannya di surga dan neraka. Para sahabat berujar, wahai utusan Allah, lantas untuk apa kita beramal? Bukankah hal itu akan sia-sia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak ada yang sia-sia. Berbuatlah sesuatu
Sesungguhnya masing-masing akan menghadapi apa yang telah diciptakan untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melantunkan ayat Al-Quran sebagai berikut. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan mudahkan baginya jalan menuju kesukaran kesengsaraan. Al-Quran surat ke-92 ayat 5 sampai 10. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa setiap manusia tak kala kematian merengutnya, dia sudah tahu kemana dirinya akan kembali, ke surga ataukah neraka. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Jabir dari Sarakah ibnu Malik dari Ibnu Ju'sam. Dia menuturkan, wahai utusan Allah, telah dijelaskan agama kita semua garis ciptaan kita. Lantas untuk apa kita beramal, berbuat setiap hari? Bukankah pena telah kering, takdir telah digariskan, dan masa depan sudah ditentukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak ada yang sia-sia. Berbuatlah meskipun pena telah kering dan takdir telah ditentukan. Ditanyakan lagi, lantas untuk apa beramal, berbuat? Rasulullah menjawab, berbuatlah sesuatu, sesungguhnya masing-masing akan menghadapi apa yang telah diciptakan untuknya. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Musa dari Al-Bara bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beranjak ke tempat tidur, beliau berujar sebagai berikut, ya Allah, dengan namamu aku hidup, dengan namamu aku meninggal. Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Apabila bangun dari tidur, beliau berdoa sebagai berikut, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami dikumpulkan. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa Rasulullah mengingatkan umatnya bahwa hanya Allah Tuhan yang kuasa menghidup dan mematikan manusia. Setelah kematian, setiap manusia akan dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di hadapan Allah di akhirat.
Imam Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Ka'ab ibnu Malik dari ayahnya bahwa Rasulullah bersabda, perumpamaan orang mukmin itu seperti tanaman yang selalu digoyangkan oleh embusan angin, karena orang mukmin senantiasa ditimpa berbagai cobaan. Sedangkan perumpamaan orang munafik seperti pohon cemara yang tidak goyang diembus angin kecuali setelah ditebang. Dalam hadis lain disebutkan dengan redaksi seperti pohon cemara yang tegak berdiri di atas akarnya, tidak dapat digoyahkan oleh sesuatu apapun sehingga ia tumbang sekaligus. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Munzir ibnu Rabi ibnu Husain dari Abdullah ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, menggariskan suatu garis berbentuk persegi empat dan menggariskan lagi suatu garis di tengah-tengahnya yang keluar dari zona persegi empat tadi, juga menggariskan lagi beberapa garis kecil yang menuju ke arah garis di tengah-tengah itu dan keluar dari arah tepi yang tengah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ini adalah manusia dan ini adalah ajalnya, meliputi diri manusia tadi atau memang telah meliputinya. Garis yang keluar dari kalangan ini adalah angan-angannya, sedangkan garis kecil ini adalah barang-barang baru yang mendatanginya, yakni apa-apa yang dapat dia ambil dari keduniaan berupa kebaikan atau keburukan. Jika dia terluput dari yang ini, yakni bencana yang satu, tentu dia terkena oleh yang ini, bencana yang lain. Jika dia terluput dari yang ini, bencana yang satu lagi, dia tentu akan terkena oleh yang ini, bencana lain pula. Ajal manusia meliputi hidup dan kehidupan yang digambarkan Rasulullah dengan garis segi empat. Ajal dalam ruangan lingkup garis segi empat itu dilalui harapan manusia. Garis yang digambarkan harapan manusia sejatinya adalah metafora ujian, bencana, musibah, dan kesulitan hidup yang dihadapi manusia. Semua itu terjadi di dunia ini. Adapun di akhirat tidak ada lagi ujian. Sebagaimana sabda Rasul, anak cucu Adam menjadi tua atau muda karena dua perkara, yaitu kefokusan pada harta dan kefokusan pada usia. Itu berarti raga tubuh kasat manusia menjadi tua selaras dengan laju zaman, sedangkan entitas zat manusia tidak akan mengalami ketuaan dan tidak bergulir zaman padanya.
entitas manusia selalu tetap muda. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id Ibnu Musib, dari Abu Hurairah, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, hati manusia sepuh tua renta akan tetap muda oleh sebab dua hal, cinta dunia dan panjang angan-angan. Dalam riwayat Anas dituturkan, anak cucu Adam akan beranjak tua ikut dalam ketuaan dua hal, yaitu cinta dunia dan panjang angan.